Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Kupang. Salam jumpa dalam program Dialog Beta Gubernur Menjawab. Edisi perdana kerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan LPP RRI Kupang, Selasa 30 Agustus tahun 2022. Dialog Beta Gubernur Menjawab. Ini merupakan program siaran 1A di mana berbagai tanggapan, kritikan, saran, dan juga masukan dari masyarakat awam, khususnya pendengar, untuk disampaikan dan dihimpun oleh tim RRI, dan kita akan langsung menyampaikannya kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menjawab. Dan pagi ini langsung, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat dari ruang kerja di kantor Gubernur NTT kawasan El Tari Kupang. Dan inilah edisi perdana Dialog Beta Gubernur Menjawab. Bersama saya, Rani Veronica. Langsung saja, ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya karena saya bisa berada di samping orang nomor 1 di Nusa Tenggara Timur. Saya langsung menyapa, selamat pagi Pak Gubernur. Pagi Rani, pagi seluruh pemirsa RRI di Nusa Tenggara Timur. Luar biasa Bapak, kabarnya hari ini bagaimana Pak? Terlihat sehat ya? Iya, sehat dan ganteng dan baik-baik saja tentunya, dan siap untuk menjawab pertanyaan masukan daripada masyarakat awam yang kebanyakan bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya Bapak. Dan perlu kami informasikan bahwa siaran kita pada pagi hari ini disiarkan secara langsung di Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Kupang, dan juga di SP Sumba, kemudian juga di SP Rote. Nah, ini satu hal yang menarik untuk Anda yang berada di SOE TTS, Anda juga bisa mendengarkan kami di FM 88,8 MHz, dan tentunya ini siaran live langsung. Jadi kalau Anda pun yang ingin berkomentar, kami juga punya YouTube channel RRI Kupang, bisa tulis komentar Anda di kolom komentar. Sebentar kalau ada waktu, mungkin saya akan menyampaikan kepada Pak Gubernur. Baik, kita akan langsung saja mulai dengan beberapa pertanyaan masukan Bapak. Ini dari masyarakat awam Pak ya, jadi mohon dimaklumi dan Bapak sudah siap untuk menjawab. Kita mulai yang pertama. Ini ada Bapak Ishak di Naikolan, Kota Kupang, yang menyampaikan seperti ini. Ia mengharapkan agar dana dari pemerintah provinsi bisa difokuskan untuk penanganan stunting. Nah, silakan Bapak, kebijakan anggaran seperti apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah provinsi dalam penanganan stunting, termasuk agar bersinergi dengan dana dari pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota. Baik Rani, stunting ini merupakan sebuah masalah yang membuat Nusa Tenggara Timur ya terlihat tercoreng ya, karena dia salah satu yang tertinggi masalah di NTT. Sebelum saya jadi gubernur, stunting di NTT itu 42% tahun 2018, ada data dari BPS seperti itu. Dan kita perlu kerja secara kolaboratif tentunya. Tidak mungkin penyelesaian stunting itu dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Benar. Jadi sebenarnya stunting itu bukan masalah uang, itu masalah pemahaman, masalah mindset. Di sana itu ada masalah bagaimana pengasuh anaknya. Saya tahu bahwa banyak masalah setelah saya menjadi gubernur. Stunting itu tidak semata-mata karena masalah gizi, tapi juga masalah budaya di sana. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur itu memiliki banyak sekali endemik tumbuhan seperti kelor yang punya protein yang sangat tinggi, bahkan oleh WHO disebut miracle tree, pohon ajaib. Dan kita tahu masalah gizi buruk di Afrika dapat terselesaikan oleh WHO lewat pohon kelor seperti moringa tree dikenal. Tapi kita di Nusa Tenggara Timur kan tidak banyak orang menyukai pohon makan kelor karena ini makanan bagi orang miskin. Dulu pilihan terburuk bagi seseorang untuk makan sayur adalah makan kelor terakhirnya. Itu mindset. Yang kedua, stunting juga kita peroleh. Beberapa desa yang saya kunjungi, stuntingnya tinggi, tetapi pengolahan makanannya yang tidak mengerti. Jadi bukan tidak ada di sana tidak ada gizi. Jadi bukan masalah uang saja di dalam pemahaman tentang stunting. Yang kedua, banyak juga pemerintah tidak pernah mendorong masyarakatnya untuk mereka punya niat, keinginan untuk menimbang dan mengukur bayinya. Jadi ini masalah yang sangat kompleks yang perlu diterapi, dan karena itu setelah menjadi gubernur saya
melihat, memahami seluruh problem, lalu mengambil langkah-langkah dan mendorong para stakeholder pembangunan untuk mulai bergerak semua, dari gereja, dari pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, desa. Kita gerakkan dalam sebuah semangat yang untuk kolaborasi, dan kita bersyukur bahwa hari ini data dari yang ada dalam BPS kita, bahwa kita bisa turun di angka 22%. Ya, kita walaupun ada yang lakukan survei, tapi kalau data survei dengan data sensus itu tidak bisa di-compare. Jadi kalau ada orang bilang ini survei kami menyatakan sekian persen, tapi kalau dia di-compare dengan data sensus, surveinya harusnya tidak ada, tidak boleh dipakai, karena ada sensus. Sensus itu lebih valid dibandingkan survei. Nah, sensus kami hari ini by name by address, dia ada di sekitar 22%, dan kita harapkan kalau ini dikerjakan dengan baik, teorinya 1-2 tahun ke depan, selama tidak lagi ada kelahiran anak dengan stunting, gejala stunting, berpeluang stunting, maka kita akan menyelesaikan itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, bayi atau anak di bawah 2 tahun itu harus mulai diterapi, sehingga waktu dia masuk menjadi balita, masuk di 5 tahun, 2 sampai ke 5 tahun itu dia menjadi anak yang sehat. Dan ini karena itu saya minta kepada seluruh kepala dinas kesehatan untuk melakukan penimbangan dan pengukuran pada seluruh bayi-bayi, sehingga kita bisa tahu, agar kita bisa ambil langkah-langkah tegas. Karena langkah-langkah untuk kepentingan penyelesaian stunting dari pemerintah, uangnya banyak, bukan uang tidak ada, uangnya banyak, tapi pemakaian uangnya yang tidak tepat. Nah, karena itu kita mulai merumuskan sehingga dia fokus. Nah, stunting yang kita harapkan ini, anak bayi 2 tahun ke bawah itu dapat diselesaikan, karena setelah 2 tahun dia tetap akan stunting sampai 5 tahun kemudian baru dia lepas. Jadi karena itu kita berhati-hati sekali, karena kalau dia setelah lewat 2 tahun, maka tidak mungkin kita bisa menyelamatkan anak lagi, karena pertumbuhannya sudah berjalan dengan baik, pembentukan sel otak dan saraf di otak itu sudah boleh berjalan dan akan sempurna di usia 5 tahun. Nah, kalau gizinya kurang, pertumbuhan kepalanya kurang, maka anak-anak pendek dan otaknya, saraf otaknya terbatas itu akan menyulitkan buat Nusa Tenggara Timur. Harus dipahami bahwa orang pendek belum tentu stunting. Betul. Tapi kalau stunting pasti pendek. Nah, tapi kalau pendek, tapi kalau dia punya saraf di otak, neuron plasticity-nya 100 miliar, itu tidak masalah. Tapi kalau dia stunting, tidak mungkin neuron plasticity-nya itu 100 miliar. Pasti di bawah dari itu. Nah, itu akan menyulitkan yang bersangkutan untuk kita mampu untuk mengisi kognisinya dengan baik ke depan, menjadi generasi unggul. Itu masalah stunting itu di situ. Jadi kenapa stunting kita berjuang untuk harus menyelesaikan anak-anak ini? Karena ini masalah kecerdasan ke depan. Setuju saya. Kita tidak mungkin untuk membuat Indonesia emas dengan generasi emas kalau stunting, lahir dari stunting. Karena apa? Masalah di mana? Karena dia tidak memiliki neuron plasticity, sel sarafnya itu tidak mungkin mencapai 100 miliar. Dan rata-rata manusia normal itu sel sarafnya 100 miliar. Tapi kalau dia hanya memiliki sekitar 10 miliar dan kemampuan untuk bergerak di situ, menghubungkan saraf ini paling maksimal ada di 100.000 atau sekitar 1.000, 2.000, maka begitu Anda ngomong sama seseorang dengan neuron plasticity ataupun sel sarafnya itu cuma 10.000, kalau sambungannya cuma 1.000, maka Anda bicara sehebat apa pun menjelaskan, dia hanya melihat, mengangguk tanpa memahaminya. Itu kenapa beratnya kita harus menyelesaikan stunting. Jadi pertanyaan tadi itu sangat mendasar dari kehidupan pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu kami mendorong terus, saya sebagai gubernur bahkan mendorong kepada gereja, kepada tingkat desa, untuk mereka mengecek siapa yang sedang berada dalam posisi untuk hamil di desa. Jadi kita mesti menanyakan itu, bagaimana seseorang bisa hamil. Saya selalu ganggu dengan teman-teman kepala desa, kalau mereka lagi buat jangan kecek, tapi kalau umpama mereka hasil, kamu tanya. Karena kalau dia ternyata yang bersangkutan itu datang dari remaja putri yang dia malu karena terjadi hubungan-hubungan di luar pernikahan dan mereka anggap malu dalam keluarga, itulah yang menjadi masalah paling besar di NTT hari ini. Stunting itu datang daripada remaja putri yang kita ada kesalahan melakukan hubungan bebas lalu tidak bertanggung jawab. Dan karena itu perlu pendampingan dari gereja, orang tua, untuk ini tidak boleh dipersalahkan kepada mereka, dididik, dibina
dan kita akan berpartisipasi di sana bersama pemerintah untuk dia tidak melahirkan generasi yang akan menyulitkan pemerintah. Karena itu yang kenapa itu penting sekali, dan pertanyaan yang tadi disampaikan itu sebuah masalah yang sangat sangat krusial dan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Betul. Saya sangat setuju dengan Pak Gup ya, regulasi sudah ada nih, tapi bagaimana untuk yang di daerah, para pemimpin-pemimpin daerah ini bergerak dengan lebih benar, lebih baik, lebih cepat dan gesit untuk menangani stunting. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri bahwa sudah 20% ini luar biasa. 22. Wow, luar biasa 22%. Ya tetap saja masih ada 93.000 anak lebih yang masih stunting. Ya, ini PR ya, PR besar bagi kita juga untuk lebih memperbaiki untuk angka stunting kita jauh lebih baik. Tapi saya percaya bahwa ke depan pasti akan lebih baik, karena semenjak Pak Gup menjadi gubernur, untuk Kelor ini terus digencarkan dan ternyata efeknya juga luar biasa. Sampai bisa 22% ini juga salah satu manfaat dari Kelor. Benar ya Pak Gup ya? Wow. Kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Ibu Eda di RT 23 RW 09 Kelurahan Fonten, yang mengharapkan pemerintah nih Pak Gubernur untuk bisa meningkatkan biaya operasional atau insentif kepada para kader yang melayani di Posyandu. Ini termasuk soal kelengkapan fasilitas seperti tempat tidur dan lain-lain. Karena ini persoalannya begitu, bahwa para kader Posyandu memang kewenangan kabupaten dan kota nih, tapi keberadaan mereka kan merupakan garda terdepan kita dalam upaya penanganan masalah kesehatan juga nih, termasuk stunting salah satunya yang menjadi perhatian nasional. Nah, bagaimana Pak Gubernur menanggapi, termasuk apa bisa nih pemerintah Provinsi NTT mendukung biaya operasional dan insentif? Silakan Pak Gub menjawab. Ya, memang begini, anggaran pemerintah apalagi saat ini kan semuanya tuh dilakukan refocusing karena COVID kan, apalagi Nusa Tenggara Timur. Karena itu memang kita tidak mungkin semua Posyandu itu kita biayai kader-kader Posyandu. Tetapi program-program pemerintah seperti tanam jagung panen sapi, seperti kolaborasi di peternakan, ayam KUB dan yang lain-lain, kita bisa mendorong kader Posyandu untuk mereka memiliki program ini. Dan program ini mereka tidak perlu harus bayar kan, program ini dari pemerintah. Mereka akan memiliki ayam KUB sendiri, dan itu akan membuat ketahanan ekonomi mereka sebagai kader Posyandu akan bertahan. Dan ini kita sedang menyiapkan semua. Bahkan saya punya mendesain untuk ke depan para guru-guru khususnya guru-guru sekolah kejuruan, mereka tidak perlu digaji ke depan karena program pemerintah menjalankan kolaborasi dengan mereka. Nah, ini kita harapkan dengan provinsi yang punya keterbatasan seperti ini harus mulai inovasi-inovasi yang kolaboratif, sehingga orang tidak tergantung dengan gaya terima honor, tapi mereka akan membuat diri mereka juga orang kaya. Kita tidak boleh tertarik untuk memberikan honor kepada seseorang, menurut saya ya. Tapi kita juga mendorong agar mereka berupaya untuk menjadi orang yang mapan, yang kaya di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak tergantung terhadap pemerintah, tapi mereka punya kemandirian. Dan prinsip pembangunan itu walaupun mayoritas dikendalikan oleh pemerintah, tapi prinsip pembangunan itu membuat kemandirian masyarakat. Nah, sehingga kader-kader Posyandu ini dimanapun mereka berada, kita akan rumuskan untuk memberikan bantuan seperti ayam KUB atau ikut terlibat di dalam program kolaborasi perikanan. Nah, banyak sekali program-program pemerintah yang diturunkan ke masyarakat tetapi tidak menyentuh teman-teman seperti ini, contoh di guru sekolah SMK ataupun kader-kader Posyandu, kader-kader KB, mereka hanya menunggu bantuan pemerintah. Itu insentif pemerintah seperti itu akan sangat menyulitkan. Sampai kapanpun dia akan menjadi manusia penyumbang kemiskinan. Dia mengurus sebuah masalah yang sangat mendasar, tapi dianya miskin. Itu kan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, karena itu teorinya dia harus dibangun kekuatan ekonomi rumah tangganya, sehingga dia tidak menjadi manusia yang dependen, tapi dia independen. Nah, supaya itu maka program-program pemerintah seperti itu dirumuskan. Nah, saya sedang mendorong kepada para bupati, wali kota untuk merumuskan berapa kader-kader yang mau untuk kita bantu lewat program-program pemerintah untuk menyiapkan mereka harus
keluar dari kondisi-kondisi sulit mereka. Nah, kalau ini bisa dikerjakan dengan benar, maka yang bersangkutan juga tidak hanya untuk datang di posyandu dan dia mengharapkan insentif, tapi dia ikut juga berperan serta dalam pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Kita banyak sekali program di Nusa Tenggara Timur. Contohnya kelor. Nanam kelor 10 pohon itu akan sangat membantu. Karena 1 kilo basa dia akan mendapat 5.000 sampai 7.000. Itu saja sudah luar biasa. Nah, cuman kan kita, potongan kita dari dulu seperti provinsi kaya raya, yang kita hanya menunggu insentif. Kita tidak punya kreativitas untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri bahkan. Nah, creativity itu yang menurut saya ada kehilangan dari Nusa Tenggara Timur. Kita harus mendorong, jadi kita tidak boleh hidup seperti biasanya. Business as usual itu bagi mereka yang sudah mapan, kaya, mapan, dia menjalankan sesuatu yang sudah biasa tidak apa-apa. Tapi bagi kelompok yang rentan, kelompok yang miskin, itu tidak boleh business as usual. Karena dia harus mempunyai creativity untuk dia bisa survive. Nah, salah satu cara adalah menggerakkan seluruh kita punya sektor ekonomi kita, yang kita tahu bahwa NTT itu kuat sekali, di perikanan kita kuat, tapi kita tidak akan pekerjaan kita di sana. Kita cenderung untuk bekerja, kalau menjadi seorang pegawai negeri, habis jam 4 pulang, dia mau tidur, tidak ada tertarik untuk anaknya digerakin atau istrinya digerakin. Jadi ini menjadi masalah kita di mana-mana. Contoh seperti Anda sebagai presenter dari RRI atau TVRI atau whatever. Waktu Anda pulang, Anda punya peluang untuk juga membantu program pemerintah dengan mengajukan diri sebagai untuk mendapatkan program KUB atau menanam kelor 10 pohon. Itu telah menolong pemerintah dan menolong diri Anda sendiri. Dengan 10 pohon itu, Anda dalam setiap bulan Anda tidak bermasalah lagi terhadap uang belanja di rumah. Maka kebutuhan protein di dalam rumah dapat terselesaikan dengan 10 pohon kelor. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mau. Kita mau yang gampang, nunggu insentif. Padahal ada begitu banyak program pemerintah yang tidak kita akan membuat kita mandiri. Kita tidak lagi menjadi ketergantungan terhadap pemerintah, tapi kita bisa mandiri dan melaksanakan kerja-kerja sosial, yang kerja-kerja kemanusiaan kita terus berjalan sambil kita juga tidak tergantung terhadap pemerintah. Karena masalah anggaran APBN kita tahu bahwa kita akan masuk dalam kondisi sulit terus. Kita lihat bahwa hari ini pemerintah sangat khawatir terhadap subsidi bahan bakar minyak. Ini akan sangat berat. Kalau ini terus naik, tidak mungkin kita akan tetap bertahan. Kita pasti akan harus lepaskan kita punya subsidi. Siapapun presidennya, dia mau demonya berapa banyak, dia tidak akan bisa tahan. Dia harus berpikir cara lain untuk subsidi ini dia perlu tahan, dilepas baik kepada listrik maupun bahan bakar minyak. Nah, ini keuangan negara kita, apalagi Nusa Tenggara Timur, ketergantungannya 80% itu datang dari pemerintah pusat. Maka karena itu kita perlu membangun cara-cara kolaboratif dan tanggung jawab pribadi untuk kehidupan kepribadiannya itu, pribadinya itu harus mandiri. Dia tidak boleh menempatkan dirinya untuk bergantung kepada orang lain semata-mata, tapi dia harus juga keluar dari kondisi ketergantungan itu menjadi manusia mandiri. Karena ciri khas manusia bertanggung jawab terhadap dirinya adalah dia manusia yang mandiri. Nah, karena itu pertanyaan tadi, bagaimana insentif? Selama ada uang, kita senang sekali. Pemerintah bukan uang pemerintah, ini bukan uang pribadi, karena kita dengan senang sekali. Tetapi karena kita tidak punya uang dan kita perlu kader-kader posyandu yang tangguh, maka kita perlu melakukan langkah-langkah agar mereka punya ketahanan ekonomi, kepentingan dalam rumah tangga itu tidak boleh terganggu, sehingga kerja-kerja kemanusiaan di posyandu yang saya tahu mereka sangat kesulitan, itu dapat kita tangani dengan baik. Saya pikir seperti itu. Luar biasa ya, berusaha untuk mandiri. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jangan hanya tergantung dengan pemerintah, insentif, tapi bagaimana mulai membudidayakan diri kita sendiri untuk bisa mandiri, juga untuk mensejahterakan bukan diri kita tapi keluarga, dan lebih jauhnya lagi kita betul-betul fokus dengan pekerjaan kita melayani masyarakat ya. Wah, luar biasa. Gebrakan yang luar biasa, kreativitas yang perlu ada dan sekarang kita pikirkan dari saat ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya, masih dalam program Beta Gubernur Menjawab yang disiarkan secara langsung bersama Bapak Gubernur Victor Bung Tilu Laiskodat dari ruang kerja di kantor Gubernur, dan juga disiarkan secara langsung di Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Kupang, dan juga di SP Sumba, SP Rote, dan YouTube channel RRI Kupang. Lanjut lagi Pak Gub, masih siap menjawab ya Bapak ya. Baik, yang berikut ini dari Pak Ima di Kupang Barat yang memberikan apresiasi atas gerak cepat dan semangat Bapak Gubernur dalam melaksanakan program-program handal di NTT, termasuk tentang
penanganan stunting yang luar biasa. Namun juga ada harapan agar gerak cepat dan semangat Bapak ini bisa diikuti oleh semua OPD. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kesiapan SDM kita untuk bisa menerjemahkan visi dan misi Bapak Gubernur secara baik dan cepat. Tanggapannya Bapak, termasuk strategi ke depan nih, agar ada kesamaan gerak dari seluruh OPD maupun Pemda kabupaten dan kota, seperti apa? Silakan dijawab. Ya, saya memantau terus lewat grup WA yang kita buat. Ada ya Bapak? Ada kemajuan, karena seperti di Kota Kupang ini, sejak diganti penjabat Kota Kupang, saya dapat laporan tadi pagi, saya baru cek, ya, sudah masuk di 95% ukur dan timbang. Yang sebelumnya itu jauh sekali. Sekalian, ini ukur timbang bayi aja kita bermasalah, apalagi kita menyelesaikan masalah-masalah yang fundamental. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat memalukan. Di saat ukur timbang pun kita problem. Jadi pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang memberikan motivasi, pemerintah yang memberikan arahan, pemerintah yang memberikan dorongan, mengajak, memberikan jalan keluar, itu pemerintah. Dan saya lihat salah satu penimbangan terendah dari provinsi ini, salah satu Kabupaten Kupang, Kota Kupang, itu salah satu yang terendah. Yang kita lihat sekarang mulai naik. Nah, sekarang mulai naik seperti itu. Saya harapkan kita terus untuk mengetahui kalau ternyata yang beratnya kurang, tingginya kurang, ya itu kita akan lakukan langkah-langkah untuk terapi. Dan ini tidak gampang, apalagi yang nanya dari Kupang Barat. Kabupaten Kupang ini salah satu pimpinan terburuk di provinsi ini. Salah satu kabupaten, dia mungkin satu-satunya kabupaten yang paling buruk di provinsi ini. Mereka banyak semua tinggal di Kota Kupang, mereka kerja di Elabasi. Hampir 80% pegawainya ada tinggal di Kota Kupang. Mereka menunggu bis datang sekitar jam 8, bahkan kadang-kadang jam 9, nyampe di Elabasi sekitar jam 10 atau setengah 11, mereka jam 12 mereka telah pulang kembali. Dan ini menurut saya kalau tidak dibenahi oleh Bupati, ini kabupaten terburuk yang sangat luar biasa menurut saya cara pengolahan pemerintahannya. Berulang-ulang kali saya sampaikan di depan umum dimanapun kepada para bupati dan wakil bupati serta jajarannya. Karena itu tidak mungkin menaruh harapan besar Kabupaten Kupang seperti ini. Dia harus berubah. Kalau dia tidak masuk mulai dari jam 7 dia ada di sana atau setengah 8 dia ada di kantor, tidak mungkin itu bisa terpenuhi. Apalagi dengan kita tahu bahwa pengetahuan yang sangat lambat. Ini kabupaten terendah. Lalu tapi rata-rata di Pulau Timur kecuali Belu mungkin mulai memahami sedikit. Kita punya kendala besar. Jadi di NTT 2 pulau besar yang paling miskin adalah nomor 1 Sumba, nomor 2 itu Pulau Timur. 2 pulau ini, maka itu saya minta kepada teman-teman terapi 2 pulau ini secara baik. Saya minta beberapa teman semua untuk terlibat di sana. Kita lihat di Sumba, ini mindset ya. Di Sumba itu begitu gubernurnya maksa mereka untuk tanam jagung, maka mereka akan keluar dari rumahnya untuk menanam. Sumba Barat Daya yang dulunya mereka panen kalau musim Juni, Juli, Agustus, mereka panen di negeri orang, khususnya di tetangga kita di NTB, panen jagung di sana. Tahun ini mereka panen jagung mereka sendiri, 36.000 hektar mereka panen. Sehingga mereka tidak bawa jagung dalam bentuk karung, tapi mereka mengisi kapal untuk mengangkut jagung beribu-ribu ton dari Sumba. Itu pekerjaan yang hebat menurut saya. Cara berpikir Bupati dan seluruh stakeholder pembangunan di Sumba itu bergerak cepat, baik Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, itu akan cepat. Kalau kerja seperti itu, maka kemiskinannya akan terus dipangkas dan akan meninggalkan provinsi, akan meninggalkan stigma buruk sebagai provinsi miskin. Dengan catatan bupati, wakil bupati, kepala dinas itu berada di lapangan, tidur di desa, bicara dengan kelompok desa, dorong mereka semangat dan mengarahkan mereka bagaimana APBD-nya didorong sehingga menjadi stimulus pembangunan. Bagaimana para teman-teman pengusaha, bagaimana kolaborasi dengan gereja, tokoh adat, cara berpikir kelompok-kelompok adat yang keliru. Contohnya, untuk mempergunakan kur saja, dari teman-teman kelompok gereja masih ada yang tidak mau untuk mengambil kur di perbankan karena menganggap takut mereka disita, mereka punya kekayaan. Dan ini kan harus perlu ada memberikan pemahaman, sosialisasi dari pemerintah terus menerus untuk mereka paham, masyarakat paham. Dan paling celaka dari seluruh kabupaten di NTT, Kabupaten Kupang paling celaka. Karena itu memang tidak gampang untuk membangun ini. Dan saya harapkan lewat momentum yang baik ini
juga Bupati Kupang dengan wakilnya terus tidur di desa-desa. Masa gubernurnya tidur di desa-desa, bupatinya tidak mau tidur di desa-desa. Memang tidak enak tidur di desa, tapi yang tidak ada pilihan bagi kita untuk memimpin daerah-daerah yang sulit seperti ini, untuk terus untuk mendorong cara berpikir masyarakat. Kelompok yang sudah elit saja di kota saja kadang-kadang cara berpikirnya masih keliru, apalagi masyarakat dengan keterbatasan seluruh informasi pengetahuan, itu akan sangat lebih jauh pemahaman mereka tentang pembangunan. Karena itu memang pertanyaan itu adalah bagaimana kita lakukan sinergi, itu mendorong masyarakat untuk mereka mulai menyadari, jangan menunggu. Khusus Kabupaten Kupang, saya harapkan jangan menunggu. Saya mendorong gereja untuk menjadi pengganti daripada pemerintah. Karena kalau menunggu pemerintah, saya tidak yakin pemerintah Kabupaten Kupang akan menyelesaikan masalahnya. Karena dari aspek kedisiplinan aja mereka tidak punya. Orang disiplin aja belum tentu berhasil, apalagi tidak disiplin. Dan paling tidak disiplin di seluruh NTT adalah Kabupaten Kupang, khususnya kantor Bupati Kupang, itu paling tidak disiplin. Karena itu memang kepada seluruh masyarakat ini, saya pikir ke depan model kepemimpinan bupati seperti ini tidak layak menjadi seorang pemimpin. Saya selalu ulang-ulang, kita diberikan kesempatan 5 tahun, itu harus kita persembahkan energi kita sebesar-besarnya, baik energi pengetahuannya, baik pun energi dari tenaganya, itu semua harus dipersembahkan maksimum untuk daerah ini. Karena tidak ada pilihan lain, kita memilih sendiri untuk menjadi pemimpin orang susah. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita untuk menyerahkan seluruh diri kita sebagai persembahan bagi kepentingan orang susah itu. Nah, celaka bagi kita bahwa dia gereja hobi, dia pergi beribadah hobi, tapi pada saat mengerjakan tugasnya sebagai seseorang yang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup bagi manusia yang membutuhkannya, dia tidak lakukan. Buat apa dia bergereja? Nah, karena itu saya selalu mengganggu teman-teman yang seperti itu, dan saya terus mendorong. Mungkin saya tahu bahwa Bupati Kupang itu akan sangat tidak suka saya tahu, karena setiap kali dimanapun saya bertemu dia, saya ngomong ini. Tapi kan tidak ada pilihan, saya tidak sedang membenci pribadi. Saya tidak sedang membenci pribadi. Saya mendorong agar daerah yang distigmakan sebagai profesi miskin, yang mayoritas orang-orangnya percaya pada Tuhan, katanya Tuhan sumber segala sumber berkat itu, jangan dipermalukan. Kita harus menunjukkan bahwa kita keluar survive. Dan itu hanya caranya adalah kerja secara cerdas, kerja secara rajin, keras, dan kita kerja secara kolaboratif bersama-sama untuk kita menyelamatkan provinsi ini. Luar biasa, kerja secara cerdas, rajin, dan kolaboratif. Dan satu lagi, jangan menunggu. Kalau kita bisa melakukan inisiatif yang luar biasa, kenapa tidak mulai dilakukan? Ini tamparan keras sebenarnya ya. Dan bagaimana untuk segera sadar begitu kalau sudah ditampar seperti ini ya. Luar biasa. Kita akan beralih lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Bapak Aser Bekak di Nasipanas Kupang, yang menyatakan mendukung program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pemerintah Provinsi NTT, termasuk pariwisata yang ada di Alor. Nah, sejak Pemprov menetapkan pariwisata menjadi motor penggerak pembangunan dalam 3 tahun terakhir, sudah terlihat penataan objek-objek wisata. Kedepan, aspek apa lagi menurut Bapak Gubernur yang perlu dibenahi agar objek-objek wisata yang ada ini dapat dikelola dan juga dimanfaatkan dengan baik, dan bagaimana seharusnya masyarakat ikut berperan? Silakan dijawab Pak Gubernur. Jadi memang membangun pariwisata itu tidak hanya dari atraksi alam atau budaya. Kita tahu bahwa hasil riset, saya pribadi melakukan riset itu, dan seluruh kita punya atraksi alam dan budaya kita sangat menarik. Benar. Tapi itu dalam bicara tentang pariwisata tidak semata-mata seperti itu. Di sana bagaimana kita lihat infrastrukturnya, aksesibilitasnya kita bangun, dan karena itu pemerintah provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan langkah untuk melakukan pinjaman terhadap SMI agar mampu membangun jalan. Kita punya jalan rusak itu, jalan provinsi khususnya, itu sekitar 1.200 km yang paling rusak parah, dan itu sedikit lagi kami akan selesaikan. Jadi tinggal dikit lagi. Tidak mungkin kita punya aksesibilitas di NTT yang begitu rusak parah itu dibiayai oleh APBD semata-mata. Kita harus melakukan pinjaman. Tetapi kita celakanya, kita punya masyarakat ini kan masalah terhadap pinjaman takut. Bukan saja masyarakatnya, bupati pun takut. Contohnya, kita punya masalah di beberapa kabupaten, jalan kabupatennya rusak parah, tetapi dia
tidak mungkin, dia tidak mau pinjam karena ketakutan. Nah ini kan cara berpikir negara saja, kalau tidak pinjam tidak mungkin kita bisa maju. Benar. Negara, nah, apalagi provinsi dan kabupaten wajib pinjam, regulasinya ada, tersedia, tapi kita tidak mau pinjam. Kabupaten Kupang tidak mau pinjam, ini mau pinjam, semuanya tidak mau pinjam. Beberapa kabupaten saya lihat telah minjam di Bank NTT ratusan miliar untuk membangun infrastruktur dan yang lain-lain. Tapi kalau pinjaman daerah, kita pembangunan daerah ini hanya kita berpatokan terhadap APBD semata-mata untuk membangun sebuah provinsi sebesar ini dengan jalan rusaknya itu hampir 2000 km, baik rusak parah maupun rusak ringan, maka kita kalau 1 tahun hanya bangun 10 kilo, maka kita nunggu ratusan tahun akan datang. Untuk itu pun belum tentu terselesaikan. Betul. Nah itu cara berpikir manusia bodoh itu begitu. Itu ciri khas manusia bodoh itu. Dan tidak boleh, kita harus pinjam dan menyelesaikan sekaligus. Sekali bangun 50 kilo, 15 kilo, 20 kilo, selesai kita bangun, sehingga kita tidak ada hutang lagi. Dan itu perencanaan nilai akan berjalan, karena yang namanya infrastruktur, khususnya aksesibilitas, itu sebuah gerakan stimulan. Kalau orang jalannya enak, nyaman, orang akan datang tempat itu. Apalagi tempat itu punya atraksi alam yang sangat luar biasa, pantai yang indah, laut yang sangat indah, teluk yang indah, gunung yang sangat indah, hutan yang sangat indah. Kita punya panorama alam kita yang luar biasa, malam gelap yang sangat indah untuk memandang langit dan bintang-bintang begitu dengan sangat dekat. Itu sebuah keindahan yang luar biasa. Apalagi di Alor dengan dugong, kita tahu hari ini 2-3 hari lalu saya membaca pemerintah China telah mengumumkan bahwa dugong mereka punah. Dan kita masih ada dugong di Alor. Dan kalau kita tidak lakukan dengan baik, maka ke depan dugong ini juga akan punah. Nah, bagaimana masyarakat ikut terlibat? Tentunya terlibat masyarakat bisa membangun, seperti kalau pemerintah sudah bangun jalan menuju kepada tempat-tempat di mana atraksi alam atau budaya yang sangat eksotik itu, maka masyarakat ikut berperan. Bagaimana caranya? Membangun 1 atau 2 kamar untuk mereka bisa menerima tamu di situ. Di dalam teori pariwisata disebut community based tourism. Jadi masyarakat diberikan ruang untuk mereka ikut juga terlibat di dalam mendapatkan kue pembangunan pariwisata, dengan mereka menjadi pelayanan, memberikan tempat untuk baik akomodasi maupun pelayanan services yang diberikan kepada para wisatawan yang akan datang. Nah, saya telah mendorong ini. Nah, memang cara berpikir ini belum dipahami dengan baik oleh para bupati. Kita contoh paling gampang. Pembangunan jalan dari Takari sampai ke Lelogama, yang di sana akan ada observatorium ruang angkasa yang paling besar di Asia Tenggara. Jalannya sudah luar biasa, bagus, tapi restoran saja tidak ada. Tempat di sana orang pergi mau tinggal saja tidak ada. Harusnya itu harus dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kupang harus mendorong masyarakat di sana untuk mereka memiliki 1-2 kamar, sehingga masyarakat itu akan melayani sendiri. Lalu pendampingan nantinya dari provinsi maupun kabupaten untuk mereka punya kemampuan melakukan services dengan standar bintang 2, bintang 3 ke depan. Kita tahu bahwa negara-negara Scotland umpamanya, kita ke sana tidak perlu tinggal di hotel-hotel mewah, karena tinggal di community base pun services mereka bintang 5, walaupun kita tinggal di community base. Nah, inilah mimpi kita ke depan. Kita mempunyai community base yang kuat, masyarakat terlibat di situ. Beberapa daerah, contoh di Semau, yang itu daerah yang terisolir sekali, sama seperti di tapi hari ini beberapa desa di Semau mereka mempunyai kamar, rumah-rumahnya 2-3 kamar untuk menampung, memberikan orang untuk, sambil kita mendorong mereka untuk mereka bisa melakukan services yang lebih berkualitas lagi ke depan. Di Rote sudah mulai kita lakukan. Kita harapkan Sabu juga seperti itu. Yang paling lambat itu adalah Pulau Timur ini. Nah, karena apa? Itu kemampuan pengetahuan daripada para pemimpin khususnya kabupaten. Kalau mereka punya aware terhadap pariwisata, mereka aware bahwa pariwisata itu mampu melakukan lompatan-lompatan untuk ekonominya sekian kali lipat, maka mereka akan gerakan ini. Bagaimana supply chain-nya? Daging, kalau orang datang tinggal dia mau makannya harus ayam. Daging ayam datang dari desa itu, telur ayam datang dari desa itu, sayur dari desa itu, cabai dari desa itu. Ini akan mempunyai sebuah multiplier efek pembangunan ekonomi yang luar biasa. Dengan beberapa rumah akan punya tempat tinggal saja, lompatan ekonominya sudah begitu luar biasa. Jadi inilah sebenarnya kenapa pemerintah provinsi di bawah
pemerintahan saya dan Pak Yosef Naisoi, kami menempatkan pariwisata sebagai leading sektor, karena dengannya pariwisata semua akan terlibat secara aktif. Orang berjalan saja itu pariwisata. Saya selalu bilang, orang kalau jalan aja itu pariwisata. Kalau orang jalan model buruk, orang tidak suka, tapi kalau jalannya enak, lihat saja kita suka. Ini orang jalan suka banget, nari dengan tarian yang baik, dinarasikan baik, orang suka. Jadi seluruh kehidupan, proses kehidupan manusia itu pariwisata. Mulai dari cara makan, itu pariwisata. Kalau orang makan sembarangan, orang tidak suka lihat. Tapi makan dengan benar, minum wine yang benar, minum sopia dengan benar, orang itu pariwisata. Cara minumnya, cium yang enak, ngobrol, diciumnya enak, orang lihat aja orang suka. Tapi kalau angkat blak-blak-blak, mabuk dia berdiri, nah itu kan tidak menarik. Tapi kalau minum dengan budaya pariwisata, maka berbeda cara manusia pariwisata itu berbeda. Cara dia berpakaian saja indah kita lihat. Dia punya jalan kita lihat, berbicara kita lihat sangat menarik kalau pariwisata. Jadi manusia pariwisata manusia yang maju dalam peradaban yang luar biasa. Itulah pariwisata sebenarnya. Karena itu memang kita terus mendorong kepada teman-teman pada level kabupaten, apalagi desa. Beberapa desa bahkan lebih maju daripada bupatinya. Beberapa desa di Flores bahkan lebih maju daripada bupatinya. Beberapa desa di Pulau Timur ini bahkan lebih maju dari bupatinya. Dan itu tentunya kita harapkan ke depan kolaborasi ini terus dilakukan. Dan memang kerja kolaborasi itu harus. Kerja sendiri adalah tipikal kerjaan orang bodoh. Orang kerja sendiri itu orang bodoh, apalagi pemimpin. Saya kerja sendiri, kita harus meninggalkan pemimpin itu karena dia tidak dipercaya, katanya kerja sendiri. Pemimpin, ciri khas pemimpin, dia mempunyai pengikut. Kenapa pengikut? Karena mereka mempercayai dia sebagai pemimpin. Maka itu selalu saya bilang, Tuhan aja tidak boleh kerja sendiri. Di saat Tuhan mau kerja sendiri, kau harus tinggalkan dia karena dia tidak dipercaya orang lain lagi. Nah, karena itu saya selalu mendorong ciri khas manusia pemimpin adalah dia selalu bekerja kolaborasi. Ciri khas pemimpin. Nah, kita punya kekurangan di Nusa Tenggara Timur, kita selalu bekerja sendiri. Pemerintah sendiri, gereja sendiri, dinas A kerja sendiri, dinas B kerja sendiri, kabupaten kerja sendiri. Di kabupaten pun dinasnya tidak pernah tahu satu sama lain. Itu paling celaka di provinsi ini. Jadi itu sedang saya latih mereka untuk ke depan. Mereka contohnya program tanam jagung panen sapi. Itu kan program yang aneh. Masa tanam jagung panennya sapi? Tapi itu pesan kolaborasi di sana. Bahwa peternakan wajib bergabung dengan pertanian supaya limbah-limbah pertanian itu dapat dipakai oleh peternakan. Kita tahu bahwa limbah-limbah pertanian kita dibakar. Kita punya batang padi dibakar, batang jagung dibakar, tidak pernah dipakai. Padahal itu merupakan limbah pertanian yang berguna bagi peternakan kita, sapi kita. Musim kemarau seperti ini, sapi dapat makan yang baik karena dari limbah pertanian telah disiapkan yang baik. Nah, ini menjadi program kolaborasi, sebuah latihan kolaborasi untuk mereka memahami bagaimana jangan bicara kolaborasi tapi tidak baru tahu bentuknya. Dia harus tahu bentuknya. Saya selalu ganggu kepada gereja. Gereja selalu ngomong, kita masuk gereja untuk tahu jalannya. Orang masuk gereja itu untuk belajar, untuk menuju ke surga. Jalan menuju ke surga tahu, tapi kalau kita orang banyak kita keluar gereja tanya mana jalan menuju ke surga, belum tentu dia tahu jalannya. Berarti itu kesalahan. Seperti juga pemerintah, kalau kita ingin melatih kolaborasi, namanya kolaborasi, mana bentuk kolaborasinya? Oh ya, peternakan membangun sapi, beli sapi seperti ini, ada punya sapi, pakannya kurang kalau musim kemarau, oh datang dari pertanian karena limbah pertanian banyak, batang jagung, batang padi, semua disiapkan dengan baik sehingga sebelum dia kering luar biasa sudah dipanen sehingga dia mempunyai protein yang cukup, masih bertahan di 19-20% protein di dalam batang jagung, batang padi untuk nantinya dikonsumsi oleh sapi ini sehingga berat badannya akan naik. Pada musim kemarau mereka tidak turun tapi mereka juga akan naik. Nah, ini cara berpikir kolaborasi ke depan. Nah, karena itu memang kelemahan kita selalu adalah kita cenderung bekerja sendiri, tidak kolaborasi. Wow, menarik sekali. Saya banyak belajar dari Pak Gubernur, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari beliau ini, luar biasa bagaimana kolaborasi ini ternyata bermanfaat loh. Jadi ayo mulai sekarang mari kita mulai melakukan hal tersebut seperti disampaikan. Ngomong kolaborasi tapi mana buktinya? Ayo tunjukkan itu dengan cara tadi, jalan. Sudah ada, tapi akhirnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kabupaten setempat, padahal tadi ada sanatorium yang bisa dijadikan tempat buat wisata, bisa datang. Nah, ini penting untuk terus. Berarti Bapak sebenarnya Pak Gubernur udah menyampaikan nih, cuman belum bergerak ya. Ayo kita mulai bergerak dan berkolaborasi. Baik, berikutnya Bapak kali ini dari Pak Yahuda. Pak Yahuda Smaut di RT 5 RW 3 Desa Oeniko, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang. Ini mengenai penanganan tadi ya, sudah ya, kerusakan jalan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil produksi pertanian masyarakat kali ini Bapak. Jadi kebijakan Bapak Gubernur dalam hal ini pemerintah Provinsi NTT
untuk infrastruktur jalan dan jembatan melalui pinjaman daerah. Nah, dengan kondisi keterbatasan anggaran di daerah, menurut Bapak perlukah pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah yang sama? Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak berani untuk melakukan pinjaman ya Bapak ya. Karena kalau kita tidak mulai bergerak untuk hal itu, maka tidak akan bisa sesuai atau menginginkan apa yang kita inginkan terjadi. Tadi sudah disampaikan dan dijawab oleh Pak Gubernur. Kita langsung beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Kali dari Bapak Ois Saudila di Sikumanah yang menyoroti soal pusat kuliner di Kelapa Lima depan Hotel Aston yang belum lama ini telah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut Bapak Ois, ada sejumlah fasilitas mulai rusak, bahkan ada lampu yang dijarah. Nah, bagaimana Pak Gubernur terkait kondisi ini dan apakah perlu segera ada pengalihan kewenangan pengelolaan kepada pemerintah Kota Kupang agar bisa lebih optimal dalam pengawasan dan pengamanan? Mohon maaf Bapak, ini pertanyaan dari masyarakat awam ya Bapak ya. Jadi silakan boleh dijawab. Ya, memang kita sayang sekali ya, itu sesuatu yang telah dibangun oleh pemerintah pusat dan Bapak Presiden menaruh perhatian serius sekali di situ pada saat dia nginap di Aston. Benar. Dan itu fasilitas yang menarik menurut saya. Memang berulang-ulang kali pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR ingin menyerahkan, karena memang itu aset kota. Betul. Ingin menyerahkan kepada kota, tapi kotanya sendiri takut terima, sehingga akhirnya tidak punya kemampuan untuk manage daerah itu dengan baik. Saya telah minta kepada penjabat untuk mengambil alih, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat lewat kementerian untuk PUPR agar segera diserahkan, ataupun kalau sudah diserahkan dikelola dengan benar bersama pihak ketiga. Jadi pihak ketiga akan masuk di situ. Bisa saja kerjasama dengan Aston. Tempat itu indah sekali. Jadi itu menjadi kuliner yang baik. Saya setuju dengan pertanyaan itu. Sayang kalau pekerjaan di situ, keindahan yang begitu luar biasa akan rusak. Dan fasilitas saya setuju bahwa fasilitas banyak rusak. Dan ini saya yakin dengan penjabat wali kota yang sudah ada, dia akan menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Saya yakin itu, karena dia salah satu kader yang saya didik untuk bekerja. Jadi saya percaya dia akan menyelesaikan itu dengan baik. Baik, jadi kalau untuk terkait infrastruktur yang dibangun pemerintah di Kota Kupang begitu ya, dengan kondisi yang mulai ambruk ataupun mungkin mulai rusak dan sebagainya, tentunya Pak Gubernur mempercayakan kepada penjabat wali kota kita yang baru bahwa tenang, pasti akan diselesaikan ya. Itu yang penting sekali. Jadi ini sama dengan pertanyaan dari ada beberapa masyarakat juga di sini, tadi sudah terjawab oleh Pak Gubernur. Nah, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya Pak Gubernur dalam dialog kita Beta Gubernur menjawab edisi perdana hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Yang terakhir Bapak Gubernur, saat ini kan pandemi COVID-19 mulai melandai ya di NTT. Dalam beberapa waktu ke depan ada berbagai event berskala internasional maupun nasional seperti Side Meeting G20 di Labuan Bajo. Ada juga Pesparani Nasional dan Konsultasi Nasional Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak PGI di Kota Kupang. Apa pesan dan juga harapan Bapak Gubernur kepada masyarakat untuk mendukung kesuksesan berbagai kegiatan tersebut? Silakan Bapak. Ya, kita tentunya senang makin banyak kegiatan di NTT, kita senang. Baik internasional, nasional maupun regional, kita pasti senang. Betul. Baik Labuan Bajo, di Sumba, di Rote, Alor, Kota Kupang. Kita terus mendorong supaya seluruh kegiatan-kegiatan MAIS itu akan ada di NTT kita. Tapi kita juga ingin agar jangan kegiatan saja ada di sini, tapi cara berpikir kita juga semaju. Saya melihat bahwa provinsi ini punya problem utama provinsi bukan pada kekayaan alam atau bukan karena orang tidak. Problem pertama Nusa Tenggara Timur mindset kita. Mindset kita itu sangat jauh. Cara berpikir kita itu, kita hanya hobi bicara, tapi untuk buatnya tidak jadi. Kembali mindset. Itu karena itu kita harus mampu untuk membuat jadi. Contoh, kita punya sarjana peternakan, tapi ternaknya tidak ada kita. Kita punya sarjana pertanian, tapi jagungnya kita terbatas. Kita harus mulai menjadi manusia yang mampu mengerjakan sesuatunya berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang lain. Jangan bukan pada teori saja, level teori. Maka saya bilang, manusia itu ada levelnya. Ada orang
bilang anak saya pintar. Pintarnya apa? Pintar membaca. Oh bagus, maka levelnya level pintar membaca. Naik lagi levelnya, anak saya pintar. Pintar apa? Pintar mengingat. Oh, dari apa yang dia baca dia ingat. Nah, kita punya sampai level itu saja. Level mengingat, membaca dan mengingat. Level untuk melakukan jadi itu tidak ada. Jadi kita salah kita. Itu yang saya bilang, kesalahan dunia pendidikan adalah memberikan apresiasi pada apa namanya intelektual semata-mata. Jadi apa namanya intelektual quiescence-nya itu yang selalu perhatian. Oh, anak saya IQ-nya itu luar biasa. Itu bicara tentang intellectual quiescence. Tapi rupanya manusia hidup itu tidak hanya intelektual aja. Ternyata adversity quiescence itu mempengaruhi manusia sampai 50%. Apa itu adversity quiescence? Daya tahan akan tekanan. Orang yang terbiasa hidup dalam tekanan. Orang-orang seperti ini dia lebih survive daripada orang pintar. Kalau orang pintar tanpa ada tekanan, ada kekuatan untuk daya tahan tidak ada, dia cenderung menjadi orang miskin. Walaupun dia ngerti teorinya, tapi dia tidak bisa kerja karena daya tahannya nggak punya. Begitu hujan sakit, panas demam, segala macam problem, gelombang sekian takut, dia serba takut. Nah karena itu dia tidak punya daya tahan. Kelaparan sedikit takut, dia tidak makan tepat jam 12 dia akan demam. Manusia-manusia ini bukan manusia lapangan, bukan manusia yang pekerja hebat. Nah ini profesi seperti ini harus punya manusia-manusia yang bukan intelektual quiescence-nya tinggi, tetapi juga adversity quiescence-nya harus tinggi. Manusia yang never give up. I cannot stop when I'm tired. I stop when I'm done. Itu manusia-manusia dibutuhkan di provinsi ini. Tapi kalau manusia yang hanya hobi bicara, dia hanya bicara-bicara jago. Wah, pintar sekali teorinya. Tolong bikin dulu tuh. Orang yang bicara tentang ekonomi jago. Kalau kasih kios saja 10 juta untuk berdagang, belum tentu dia bisa. Makan bangkrut kadang-kadang. Walaupun dia ngerti teori ekonomi menurut begini, tapi begitu kasih 10 juta, dia gagal. Karena dia hanya bisa ngomong saja. Jadi kelompok ini, kelompok baca dan kelompok mengingat. Bukan kelompok mampu untuk membuat apa yang dia baca dan apa yang dia ingat itu dapat dilakukan dengan benar. Nah, itu contoh juga seperti di gereja. Saya selalu juga, saya bilang, apa namanya, Yesus, saya kan orang Kristen, saya Kristen ya, saya bilang, Yesus bilang begini, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya, Bapakmu pengusaha. Itu pesannya kolaborasi. Betul. Kamu tidak akan berbuat lebat kalau tidak tinggal dalam aku. Itu pesan kolaborasi itu. Tapi kita tidak pernah mengerti, makanya kita tidak kerja kolaborasi. Walaupun Yesus memberikan pesan kolaborasi. Tapi kenapa? Pengetahuan kita tidak sampai level itu, sehingga kita diabstrak, tidak mampu konkretkan. Apalagi kita bicara makin dalam dengan teori-teori. Kata Paulus, banyak saya mempunyai iman. Kalau pakai bedah, pakai teori Paulus bilang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tidak kita lihat itu. Nah, sekarang yang kita harapkan itu tidak lihat. Jadi kalau iman itu sesuatu yang kita membangun harapan kita yang tidak terlihat oleh kita dan orang lain, hanya kita rasa saja bahwa ini sedang kita bangun, kita punya mimpi kita, lalu mimpi itu dibuat menjadi nyata. Nah, dibuat menjadi nyata, itulah buah iman. Nah, pakai teori René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir aku ada. Berpikir itu tidak terlihat, ada adalah sesuatu yang terlihat. Maka berpikir untuk diadakan supaya terlihat. Nah, kita di NTT banyak berpikir tanpa ada. Jadi akhirnya kita jatuh miskin karena hanya berpikir saja tanpa ada. Nah, ada ini harus diperbuat banyak. Karena kita pada level pikir semua. Nah, manusia pikir semua ini yang makin banyak omong dan menyusahkan kita semua menjadi provinsi terdiskin, termarginalkan, semua karena level pemimpinnya level pikir. Bagus kalau pikirnya benar bisa disumbangkan. Kalau pikir makin salah, lebih salah lagi. Nah, karena itu saya harapkan paling berat di Nusa Tenggara Timur bukan kita tidak ada kegiatan, tapi cara berpikir kita, cara kerja kita itu tidak pada level untuk layak untuk diberikan apresiasi. Kita masih kerja pada level pengetahuan yang sangat terbatas. Karena itu saya harapkan kepada semua stakeholder pembangunan Nusa Tenggara Timur mulai terbiasa membangun critical thinking. Jangan kita terbiasa untuk berjalan business as usual. Kepada seluruh kelompok, kepada kelompok tokoh-tokoh agama, berubah. Jangan hanya bicara-bicara abstrak tanpa konkret. Abstrak tidak tahu. Contohnya menuju ke surga, mana surgamu? Harus, kalau orang bilang surga itu ada, maka ada adalah sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Contoh, kalau kamu kentut, kalau dia bunyi, walaupun kau tidak lihat kentut itu bulat lonjong, tapi kamu bisa negur orang, jangan kentut sembarang. Dan orang yang ditegur pun, oh maaf, dia tidak pernah marah.
Karena kamu dapat dengan panca indera pendengaran. Kalau dia bau, walaupun kita tidak dengar bunyi seperti apa, tapi penciuman kita dapat. Kamu kentut jangan sebegitu, jangan sembarang kamu kentut, bau sekali. Nah dia pun maaf, walaupun kita tidak lihat bentuk kentut yang bau itu bentuknya seperti apa. Itulah ada. Ada adalah sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Kalau itu angin begitu bunyinya riuh luar biasa, kita lihat pohon sebelum tumbang, angin sangat besar sekali. Betul. Walaupun kita tidak lihat bentuk angin besar itu lonjong kah, bulat kah, atau apa, tapi kita menyatakan kalau dia sepoi-sepoi, kita merasa baru enak dan mau tidur, kita menikmati nikmat, maka kita merasa aduh anginnya enak banget. Dan walaupun orang tidak pernah lihat angin bentuk angin apa, tapi kita menikmatinya dengan baik. Nah itu karena panca indera kita dapat, pandang indera perasa kita dapat. Nah karena itu kalau surga itu ada, tunjukkan surgamu kepada kita semua, supaya saya melihat kau ada di surga. Itu kan sebenarnya begitu. Maka jangan aja bicara surga, tapi turunkan dia untuk kita bisa lihat bahwa ada surga. Dan surga yang harus kita bawa ya kepada mereka yang stunting, yang makan kurang, yang hidup dalam menderita. Di Nusa Tenggara Timur hari ini ada 1.100.000 manusia yang perlu mendapatkan surga dari kita semua. Bagi pemerintah, dari gereja, dari setiap kita yang punya hidup mulai mapan, itu kita harus membawa surga kepada mereka sehingga orang melihat bahwa dia telah mendapatkan surga dari seseorang. Sebenarnya itu kuncinya di sana. Terima kasih. Wow, saya pengen aplaus. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Gubernur kita yang luar biasa. Bapak, aduh Bapak ini orang yang amazing. Kalau menurut saya dengan ilustrasi-ilustrasi Bapak yang langsung saya gitu, ngertinya sederhana tapi bisa paham dengan sangat jelas begitu ya apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Dan ini penting sekali buat kita masyarakat dalam dialog beta Gubernur menjawab ini akhirnya memberikan pencerahan buat kita semua ya, dari pemikiran-pemikiran Pak Gubernur yang sangat brilian dan kreatif terkait dengan bagaimana kita menghadapi tekanan dalam hidup sebagai masyarakat untuk tidak depending, untuk tidak tergantung, tetapi bagaimana kita mulai mandiri. Dan satu lagi yang paling penting pesan dari Pak Gubernur, kolaborasi dan tunjukkan surga. Jangan hanya ngomong surga aja, mana buktinya? Nah ini pertanyaan buat kita semua dan PR buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Gubernur atas waktunya bersama dengan RRI Kupang. Bapak masih betah untuk bulan depan lagi nggak Pak? Boleh episode selama masih hidup. Wah luar biasa. Aplaus lagi dong. Waduh, ini yang disebut kolaborasi antara pemerintah provinsi dan RRI. Nah ini penting nih seperti kata Bapak. Ya baik pendengar dan juga pemirsa, demikianlah dialog beta Gubernur menjawab kerjasama pemerintah Provinsi NTT dengan LPP RRI Kupang. Kita akan jumpa lagi dalam edisi berikut di waktu mendatang, dan tentunya kami masih menunggu masukan, saran, kritikan maupun pertanyaan pendengar sekalian untuk bisa kami himpun dan akan dijawab langsung oleh Bapak Gubernur. Saya Radi Veronica bersama kru yang bertugas dipimpin langsung Kepala LPP RRI Kupang Ida Ayu Evi Handayani sebagai penanggung jawab menyampaikan terima kasih atas perhatian, dan kami kembalikan kepada rekan penyiar di studio untuk program acara selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Anda baru saja mendengarkan Gubernur